Kimia 3 ingin mempresentasikan materi minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Yang paling banyak terkandung adalah senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil-fosil tumbuhan dan juga hewan. Materi minyak bumi tersebut terbagi menjadi 5 bagian, yaitu komposisi minyak bumi, proses terjadinya minyak bumi, pengolahan minyak bumi, bensin, dan dampak pembakaran bahan bakar. Perkenalkan, nama saya Anissa Waliasya Fitri dari kelas 11 MIPA 1 nomor urut 10. Saya akan menjelaskan tentang komposisi minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar perannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Minyak bumi memiliki campuran senyawa hidrokarbon sebanyak 50-98% berat. Sisanya terdiri atas zat-zat organik yang mengandung belerang, oksigen, dan nitrogen, serta senyawa-senyawa anorganik seperti vanadium, nikel, natrium, besi, aluminium, kalsium, dan magnesium. Komponen penyusun minyak bumi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nama saya Muhammad Andika Rahakar Hasika, kelas 11 MIPA 1, nomor urut 22, akan menjelaskan tentang proses terjadinya minyak bumi. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad renik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Minyak bumi terbentuk melalui proses yang sangat lama. Oleh karena itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga harus digunakan secara tepat dan hemat. Saya Deswita Hairina Maharani dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 15. Masuk ke pengolahan minyak bumi. Minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama yaitu secara destilasi bertingkat. Lalu pengolahan tahap kedua dilakukan dengan berbagai cara. Pengolahan tahap pertama yaitu pengolahan secara destilasi, yaitu proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses destilasi bertingkat ini meliputi 1. Fraksi pertama, menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. LPG ini biasa digunakan sebagai bahan bakar kompor gas dan BBG. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah terlebih dahulu ke tahap kedua sehingga menjadi bensin. Nafta sering juga disebut sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat disebut juga sebagai solar yang digunakan pada bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima disebut juga sebagai residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, serta sisanya sebagai aspal dan lilin.
Lanjut ke pengolahan tahap kedua. Pada pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari penyulingan tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perengkahan. Pada proses perengkahan atau cracking dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerasi, reformasi, dan juga isomerasi. 2. Proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik. 3. Proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk berdasarkan titik cairnya. 4. Pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan dari tahap pertama lalu tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Nah, kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat, dan proses hidrogenasi. Hasil proses pada tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbonnya. Berikut beberapa fraksi hasil pengolahan minyak bumi serta kegunaannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Gani, nomor absen 23. Bensin. Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menentukan senyawa manakah yang paling efektif digunakan sebagai standar dalam menentukan mutu bensin. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat satu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan isoktana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut dengan angka oktan atau bilangan oktan. Semakin tinggi angka oktan, semakin baik mutu bensin tersebut. Bensin standar mengandung 100% isoktana, diberi angka oktan 100. Sedangkan yang mengandung 100% N-heptana diberi angka 0. Jadi, bensin standar yang mengandung 60% isoktana dan 40% N-heptana diberi angka oktan 60. Penentuan angka oktan satu bahan bakar dilakukan dengan pengujian di laboratorium, yaitu dengan membandingkan efisiensi pembakarannya dengan bensin standar. Bahan bakar yang mempunyai angka oktan 112 bukan berarti bahan bakar tersebut mengandung isoktana 112%, melainkan bahan bakar tersebut mempunyai efisiensi pembakaran 12% di atas bensin standar yang berkadar isoktana 100%. Jadi, jika suatu bahan bakar mempunyai angka oktan 80, mutu kualitas pembakarannya setara dengan bensin standar yang mengandung 80% isoktana dan 20% N-heptana. Tabel berikut memuat angka oktan dari beberapa bahan bakar. Pada umumnya, bensin yang dihasilkan dari proses penyulingan tahap pertama mempunyai angka oktan antara 70 sampai dengan 80. Untuk itu, perlu dinaikkan angka oktannya agar tidak menyebabkan bensin mudah aus. Peningkatan angka oktan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menambahkan tetraethylate dengan rumus kimia PbC2H54. Cara ini efektif, tetapi timbal sisa pembakarannya dapat mengendap di bensin. Oleh karena itu, perlu ditambahkan senyawa 1,2 dibromotana yang akan mengikat timbal menjadi PbR2 yang mudah menguap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Abdullah Sidik dari kelas 11 MIPA 1 nomor urut 21 dari kelompok kimia 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pembakaran bahan bakar. Nah, dampak dari pembakaran bahan bakar itu akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama dari minyak bumi adalah hidrokarbon serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi akan menghasilkan oksigen dan uap air, sedangkan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang disebut dengan asap. Nah, partikel padat tersebut berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelaga, karbon dioksida, karbon monoksida, dan uap air. Nah, salah satu pembakaran bahan bakar
adalah asap buang kendaraan bermotor. Nah, untuk jenis-jenis gas sisa pembuangannya atau gas buangnya serta kerugiannya dan dampaknya dapat dilihat di tabel berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.